Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke Ruang Belajar Winners Challenge. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti tes. Berapapun hasilnya, kalian adalah orang yang hebat karena kalian sudah berjuang. Selamat buat yang udah berhasil nilainya memenuhi. Semoga lulus perankingan dan lulus di sekolah kedinasan yang kalian impikan. Buat yang belum lulus dan belum memenuhi nilainya, tetap semangat. Buat yang masih mau berjuang tahun depan, maka persiapkanlah diri, jadikanlah ini pengalaman. Buat yang mau lanjut untuk berjuang di kampus lain juga semangat. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan berhasil dan sukses selalu. Amin. Buat yang belum tes, persiapkan dirinya sebaik mungkin. Jadikan semua pengalaman teman-teman kita yang udah tes sebagai pembelajaran. Oke, hari ini kami akan membahas beberapa gambaran-gambaran soal atau FR yang kami dapatkan dari beberapa teman-teman kita yang udah mengikuti tes di hari pertama dan hari kedua. FR yang didapatkan ini ada FR TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, untuk awal ini kita akan ngebahas FR TWK terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya saya udah juga membahas FR TWK, dan ini dapat tambahan lagi mengenai FR TWK, kemudian FR TIU, dan juga FR TKP. Semoga dengan gambaran-gambaran soal ini bisa menjadi salah satu bahan buat teman-teman untuk belajar, mempersiapkan diri buat yang belum mengikuti tes, agar kedepannya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, ada pun gambaran mengenai soal-soal TWK yang didapatkan di hari pertama dan kedua sudah saya rangkum di sini adalah yang pertama. Kita diberikan soal cerita, kemudian pertanyaannya ini terkait dengan pengamalan Pancasila sila keberapa berdasarkan ilustrasi ceritanya. Kemudian yang kedua, ada pernyataan 1-5. Kemudian pertanyaannya, dari 1-5, manakah yang mencerminkan sikap tenggang rasa? Kemudian ada pernyataan lagi, 1-5. Pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari cerminan sikap nasionalisme yang berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada pernyataan lagi, 1-5. Pertanyaannya tentang cerminan sikap bela negara. Kemudian ada pertanyaan lagi, 1-5. Pertanyaannya tentang cerminan sikap integritas. Kemudian ada soal cerita perbandingan kisah perjuangan zaman dahulu dengan bela negara yang bisa dilakukan zaman sekarang. Kemudian ada soal sejarah tentang perundingan dan perjanjian, contohnya Romroyen, Linggarjati, dan sebagainya. Pertanyaannya tentang cerminan sikap. Kemudian ada soal bahasa Indonesia, tidak terlalu panjang, berhubungan dengan kalimat efektif, kata baku dan tidak baku, penulisan yang benar sesuai EBI. Jadi untuk tahun ini, beberapa orang teman-teman kita yang memberikan gambaran soal ini, mereka menyebutkan bahwa banyak pernyataan-pernyataan 1-5, kemudian kita disuruh mencari cerminan sikapnya. Jadi soal tentang cerminan sikap dan keteladanan ini banyak ya teman-teman. Itulah sedikit gambaran atau FR yang diberikan oleh teman-teman kita yang udah mengikuti tes di hari pertama dan kedua. Oke, kita lanjut aja langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghidupkan musik dengan speaker di kamar. 2. Membantu korban bencana alam. 3. Menghormati tetangga yang sedang melakukan ibadah. 4. Ikut membantu membersihkan rumah ibadah. 5. Turut merayakan hari besar agama lain. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan contoh sikap tenggang rasa di dalam bermasyarakat adalah A1, 2, 3, 4, 5, B1, 2, 3, 4, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5, E3, dan 5. Sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu dulu tenggang rasa itu sebenarnya apa. Tenggang rasa merupakan sikap menghormati dan menghargai orang lain melalui ucapan,
perbuatan, dan tingkah laku. Tenggang rasa atau tepas lira adalah sikap seseorang yang menempatkan perasaannya pada perasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap kita dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti apapun. Oke, jadi tenggang rasa adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain. Kira-kira sikap menghormati dan menghargai orang lain di dalam lingkungan bermasyarakat yang mana? 1. Menghidupkan musik dengan speaker di kamar itu bukan merupakan sikap tenggang rasa di dalam masyarakat. Karena mau di kamar atau dimanapun kalau dia menghidupkan musik dengan speaker pasti berisik. Kemudian yang kedua, membantu korban bencana alam. Iya, ini merupakan salah satu bentuk tenggang rasa. Kemudian menghormati tetangga yang sedang melakukan ibadah. Iya, ini juga merupakan tenggang rasa. Kemudian ikut membantu membersihkan rumah ibadah. Iya, ini masuk dalam tenggang rasa. Kemudian kelima, turut merayakan hari besar agama lain. Ini bukan merupakan sikap tenggang rasa. Oke, kita langsung aja lihat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4 atau C ya teman-teman. Membantu korban bencana alam, menghormati tetangga yang sedang melakukan ibadah, dan ikut membantu membersihkan rumah ibadah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, sikap Anda yang mencerminkan bela negara di zaman ini adalah A. Berusaha melakukan berbagai upaya menjadi pemimpin negara. B. Bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. C. Siap berperang melawan negara penjajah. D. Mengembangkan sikap cinta terhadap satu daerah dan kebudayaannya. Atau E. Membela bangsa dengan mengoleksi senjata edisi terbaru. Kira-kira sikap yang mencerminkan bela negara di zaman ini? Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Salah satu nilai bela negara adalah semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Indikatornya itu ada 6 teman-teman. Yang pertama, tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Indikator yang ketiga, memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan, dan hak asasi manusia. Yang keempat, mempraktekkan clean and good governance dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Menerapkan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 1945. Dan terakhir, memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyat. Oke, dari 6 indikator ini aja sudah ketahuan banget kalau jawabannya adalah B. Bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Perundingan Romroyen dilakukan pada saat para tokoh bangsa masih berupaya keras untuk melepaskan diri dari Belanda melalui jalur diplomasi. Perundingan tersebut tidak berjalan lancar hingga memaksa menghadirkan Hatta dari pengungsiannya di Bangka serta Sri Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta. Sikap yang ditunjukkan para tokoh bangsa adalah A. Setia pada Pancasila. B. Kemampuan awal bela negara. C. Kesadaran akan keutuhan bangsa dan negara. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Atau E. Cinta tanah air. Udah jelas ya teman-teman, ini jawabannya adalah D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sikap yang ditunjukkan oleh para tokoh bangsa. Kalau teman-teman mau tahu kenapa jawabannya ini, teman-teman boleh simak indikator dari nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu udah saya bahas, ada 6 indikator di video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempelajari tentang perkembangan teknologi terbaru.
2. Menggunakan bahasa daerah Anda dimanapun Anda berada. 3. Ikut berpartisipasi mengatasi kerusakan komunal. 4. Menggunakan produk impor yang berkualitas. Sikap yang menunjukkan upaya bela negara ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3, E2 dan 4. Oke, yang menunjukkan upaya bela negara. Oke, kita cek aja yang pertama, mempelajari tentang perkembangan teknologi terbaru. Oke, sebagai salah satu upaya bela negara adalah kita harus mempelajari apapun, termasuk perkembangan teknologi terbaru. Berarti 1 iya. Menggunakan bahasa daerah Anda dimanapun Anda berada. Nah, menggunakan bahasa daerah sebaiknya tidak digunakan dimanapun Anda berada. Tapi yang benar adalah menggunakan bahasa Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita berada di daerah lain, seharusnya kita belajar untuk menggunakan bahasa daerah tersebut gitu. Oke, berarti yang 2 bukan ya teman-teman. Yang ketiga, ikut berpartisipasi mengatasi kerusakan komunal. Artinya dia ikut berpartisipasi atau berkontribusi mengatasi kerusakan masyarakat secara umum. Ini iya ya teman-teman, termasuk dalam salah satu upaya bela negara. Kemudian yang terakhir, menggunakan produk impor yang berkualitas. Ini bukan merupakan upaya bela negara ya teman-teman. Kalau upaya bela negara, dia berusaha mencintai produk lokal. Nah, jawaban yang tepat adalah, udah jelas ya teman-teman, 1 dan juga 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Berbicara tentang Muhammad Hatta, tidak dapat diragukan integritas yang dimilikinya terhadap negara. Muhammad Hatta dari awal tidak mendukung ideologi komunisme di Indonesia. Ia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden setelah Soekarno ingin menerapkan nasionalis, agama, dan komunis. Bung Hatta memilih menjadi orang biasa dibanding melanggar idealismenya karena komunisme dianggap sangat tidak sesuai dengan integritas bangsa. Teladan yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut adalah A. Nasionalisme, agama, dan komunis tidak dapat diterapkan di Indonesia. B. Rela berkorban untuk mempertahankan integritas bangsa. C. Kekuasaan bukan hal penting untuk mempertahankan idealisme. D. Rela berkorban demi kepentingan orang terdekat. Atau E. Menjaga baik persahabatan dan hubungan dengan relasi politik. Oke, sebenarnya dari soal kita udah ketemu kata kuncinya. Teladan yang dapat kita ambil adalah si Muhammad Hatta ini dia mengorbankan dirinya atau jabatannya untuk mempertahankan integritas bangsa. Di sini ada ya teman-teman, kata kuncinya adalah integritas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Masih dengan tokoh Bung Hatta. Salah satu tokoh proklamator, Bung Hatta dikenal dengan gaya hidupnya yang biasa-biasa saja. Sampai pada akhir hidupnya, Bung Hatta tidak pernah memiliki sepatu Belly yang diidam-idamkannya. Padahal sepatu Belly adalah sepatu yang bergengsi pada tahun 1950-an. Cerminan sikap Bung Hatta yang berhubungan dengan nilai integritas adalah A. Jujur, B. Sederhana, C. Mandiri, D. Bertanggung jawab, E. Pekerja keras. Jawaban yang tepat adalah, gampang ya teman-teman, di sini udah jelas bahwa dia hidup dengan gaya biasa-biasa saja. Artinya dia hidup dengan, ya jawabannya B, sederhana. Jadi di dalam integritas itu ada 9 nilai yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Jadi kalau nanti teman-teman dapat keteladanan, baca benar-benar kira-kira kata kunci dari cerita tokoh tersebut mencerminkan 9 nilai yang mana nih gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menyenangi perbedaan budaya dalam masyarakat. 2. Menjaga ketertiban umum. 3. Tidak menyebarkan berita hoax. 4. Bersikap adil dalam membuat keputusan. 5. Mencegah terjadinya konflik dan perpecahan antar suku.
Pernyataan yang menggambarkan cerminan sikap nasionalisme yang berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D1 dan 3, E1 dan 5. Sebelum kita menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu nasionalisme itu sebenarnya apa. Kemudian Bhinneka Tunggal itu apa, kemudian hubungannya apa, baru nih kita tahu. Oke, di sini kita lihat. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan, atau sederhananya nasionalisme adalah cinta tanah air. Nah, sementara Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu. Oke, kira-kira dari pengertian nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, ini yang mana nih yang mencerminkan keduanya berhubungan gitu. Kita lihat. 1. Menyenangi perbedaan budaya dalam masyarakat. Apakah nasionalisme? Iya. Dia menyenangi perbedaan budaya dalam masyarakat. Apakah ini termasuk Bhinneka Tunggal Ika? Iya, karena orang yang paham bahwa berbeda-beda itu tetap satu, dia akan menyenangi semua perbedaan. Kemudian menjaga ketertiban umum. Nasionalisme? Iya. Apakah dia Bhinneka Tunggal Ika? Sepertinya tidak ya teman-teman. Oke, 3. Tidak menyebarkan berita hoax. Apakah dia nasionalisme? Iya. Apakah dia Bhinneka Tunggal Ika? Sepertinya bukan. Kemudian bersikap adil dalam membuat keputusan. Apakah dia nasionalisme? Iya. Apakah dia Bhinneka Tunggal Ika? Bisa jadi, karena dia berarti kalau dia bersikap adil dalam membuat keputusan, berarti dia menghargai perbedaan. Kemudian yang terakhir, mencegah terjadinya konflik dan perpecahan antar suku. Apakah itu sikap nasionalisme? Jawabannya iya. Apakah berhubungan dengan perbedaan? Iya, karena dia mencegah terjadinya konflik dan perpecahan antar suku. Antar suku berarti ada perbedaan di situ. Perbedaan tetap satu. Makanya dia berusaha mencegah terjadinya konflik dan perpecahan antar suku. Maka jawaban yang tepat adalah E, teman-teman. 1 dan 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Oke, jadi nomor 8 ini kemarin saya dapat DM di Instagram, katanya ada beberapa teman-teman kita yang dapat soal TWK tentang radikalisme. Nah, ini saya bikin pembahasan beberapa soal tentang radikalisme. Paham radikalisme dan terorisme sering menimbulkan keresahan dan korban jiwa. Bahkan paham ini sering memojokkan salah satu agama di Indonesia. Padahal tidak ada agama di dunia ini yang menginginkan adanya korban jiwa. Berdasarkan uraian cerita di atas, menunjukkan bahwa paham radikalisme terorisme bertentangan dengan sila A. Pertama dan kedua, B. Pertama dan keempat, C. Kedua dan kelima, D. Keempat dan kelima, E. Kedua dan ketiga. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Ini soal yang mudah ya teman-teman sebenarnya kalau radikalisme kemudian berhubungan dengan Pancasila. Oke, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, sila pertama dan kedua. Jadi berdasarkan ilustrasi ceritanya menunjukkan bahwa paham radikalisme terorisme itu bertentangan dengan sila pertama dan kedua. Hal ini sesuai dengan butir-butir membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berkaitan dengan sila pertama. Dan butir mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini berkaitan dengan sila kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Ini masih tentang radikalisme. Paham radikalisme yang masih muncul di tanah air mengharuskan semua pihak untuk terus berperan dalam mencegah munculnya paham tersebut. Paham tersebut sangatlah meresahkan masyarakat, apalagi biasanya paham ini dibumbui dengan aksi kekerasan dan pembunuhan. Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus bisa menempatkan diri akan segala perbedaan yang ada. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme adalah A. Mempelajari semua paham yang ada di Indonesia. B. Mendalami paham radikalisme.
C. Tidak asal percaya terhadap ajakan yang menentang pemerintah. D. Mengikuti kegiatan seminar bertema pencegahan radikalisme di era pandemi COVID-19. E. Melaporkan kasus radikalisme yang terjadi di masyarakat. Jawaban yang tepat adalah E, teman-teman. Melaporkan kasus radikalisme yang terjadi di masyarakat. Jadi untuk dapat mencegah paham radikalisme ini berkembang adalah dengan melaporkan kasus-kasus yang ada kepada pihak yang berwajib agar ini bisa diatasi. Jadi biar paham ini tidak semakin berkembang dan ini tidak semakin kemana-mana, maka perlu dicegah dengan cara melaporkan kira-kira ada kasus radikalisme apa nih yang terjadi di masyarakat sekitar Anda. Maka dilaporkanlah kepada pihak yang berwajib. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Yang termasuk kalimat efektif adalah A. Kamu harus bisa merubah pola pikirmu menjadi lebih dewasa. B. Bu Nila yang sudah mempopulerkan permainan anak tersebut. C. Sebagai warga negara yang baik, kita harus turut mensukseskan program vaksinasi. D. Pak Made adalah seorang pengrajin batik tulis asal Bali. E. Surat pernyataan ini harus ditandatangani di atas meterai 10.000. Yang termasuk kalimat efektif adalah, jawaban yang tepat adalah E, teman-teman. Surat pernyataan ini harus ditandatangani di atas meterai 10.000. Kenapa A-nya salah? A itu harusnya bukan merubah, tapi mengubah. B itu bukan mempopulerkan, tapi memopulerkan. Kemudian yang ketiga atau yang C itu bukan mensukseskan tapi menyukseskan. Kemudian yang D itu bukan pengrajin tapi perajin. Oke, untuk hari ini saja gambaran soal-soal yang diberikan oleh teman-teman kita beserta beberapa contoh yang dapat teman-teman pelajari. Semoga ini sedikit membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes beberapa hari ini. Hingga 1 bulan ke depan ya teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan diri diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan dimampukan untuk menjawab soal-soal dengan baik, kemudian lulus dengan nilai yang terbaik, kemudian masuk perankingan, dan bisa lulus di sekolah kedinasan impian kalian semua. Amin. Terima kasih sudah belajar bersama kami di sini. Kami mendoakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu apapun yang sedang teman-teman perjuangkan dan apapun yang sedang teman-teman kerjakan. Yakin Allah selalu punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Oke, selanjutnya nanti saya akan bikinkan FR tentang tes karakteristik pribadi. Kemarin ada pertanyaan, Kak, apakah tes karakteristik pribadi nanti dikasih jenis soalnya seperti pelayanan publik gitu-gitu? Jawabannya iya ya teman-teman. Jadi tahun ini soalnya masih ada jenis soalnya, itu jenis soal apa. Jadi teman-teman lebih gampang lagi untuk menjawab soal-soalnya. Untuk bisa menjawab soal-soal TKP jenis seperti itu, teman-teman bisa mempelajari video yang sudah saya bikin sebelumnya. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.